Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada tugas ADSI dengan tema perancangan sistem informasi simpan pinjam, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Sidotopo Wetan. Sebelumnya, pada pendekatan terstruktur, kami sudah membuat DFD dan CRUD matriks. Kemudian selanjutnya pada pendekatan tidak terstrukturnya, di sini kami membuat UML use case, dan activity diagram. Yang pertama yaitu UML. Terdapat 3 aktor, ada bendahara, pengawas, dan anggota. Yang pertama yaitu bendahara. Bendahara dapat melakukan login, kelola simpanan wajib, kelola simpanan sukarela, kelola angsuran, tambah simpan pinjam, lihat laporan keuangan, dan lihat laporan pinjaman. Untuk pengawas dapat melakukan login, kemudian lihat laporan pinjaman, dan lihat laporan keuangan. Dan anggota hanya bisa melakukan login dan unduh laporan keuangan pribadi. Yang pertama yaitu login untuk bendahara. Di sini bendahara membuka aplikasi PKK, kemudian sistem akan menampilkan pilihan menu berupa anggota, bendahara, dan pengawas. Kemudian bendahara akan memilih menu bendahara karena perannya memang sebagai bendahara. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login berupa ID dan PIN. Kemudian bendahara akan memasukkan ID dan PIN. Kemudian sistem akan menerima input ID dan PIN tersebut dan memeriksa kesesuaian ID dan PIN dengan yang ada di database. Dengan validasi apakah ID dan PIN valid, jika tidak, maka akan ditampilkan pesan error yaitu login gagal, periksa ID dan PIN, kemudian akan diarahkan ke menampilkan halaman login dan meminta untuk input-input kembali. Proses ini akan berulang sampai ID dan PIN memang cocok dengan di database. Nah, tapi jika ID dan PIN langsung valid, maka akan langsung ditampilkan halaman utama bendahara. Kemudian pada login pengawas itu juga sama dengan login bendahara. Yang membedakan adalah pemilihan menu di awal, di mana pengawas akan memilih menu pengawas. Sehingga setelah login berhasil akan ditampilkan halaman utama pengawas. Kemudian anggota sama dengan pengawas dan bendahara. Di sini yang membedakan adalah pemilihan menunya. Anggota akan memilih menu anggota. Dan jika berhasil login akan ditampilkan halaman utama anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Raudhata Nabila dengan NPM 240820100009. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity untuk simpanan wajib. Pada simpanan wajib, dimulai dengan anggota datang ke bendahara dan menyerahkan uang simpanan wajib sebesar 10.000 kepada bendahara. Kemudian bendahara akan membuka menu simpanan wajib dan sistem akan menampilkan data anggota. Bendahara akan memilih anggota yang membayar, kemudian sistem akan menampilkan informasi pembayaran anggota tersebut tiap bulan. Kemudian bendahara akan memilih bulan yang akan dibayarkan dan sistem akan memperbarui status pembayaran. Kemudian perbarui saldo simpanan wajib. Untuk selanjutnya yaitu diagram activity untuk simpanan sukarela. Yang diawali dengan anggota datang ke bendahara dan menyerahkan uang sebesar nominal yang ingin disimpan. Kemudian bendahara akan membuka menu input simpan sukarela. Sistem akan menampilkan halaman input ID dan nominal. Kemudian bendahara menginputkan ID dan nominal. Setelah itu, sistem akan memverifikasi apakah ID cocok dengan database. Jika iya, maka sistem akan memperbarui saldo anggota. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, ID tidak cocok, dan mengirim perintah untuk inputkan lagi. Yang selanjutnya adalah menu angsuran. Yang diawali dengan anggota datang ke bendahara dan memberikan uang ke bendahara. Setelah itu, bendahara akan membuka menu angsuran pada halaman simpan pinjam. Sistem akan menampilkan halaman menu angsuran
dan akan menampilkan data seluruh peminjam. Bendahara akan memilih anggota yang membayar, dan sistem akan menampilkan informasi angsuran, total yang belum dibayar, dan total yang sudah dibayarkan. Setelah itu, bendahara akan menginput nominal angsuran. Kemudian, sistem akan menerima input angsuran, dan sistem akan melakukan verifikasi apakah angsuran lebih dari total pinjaman. Jika iya, maka sistem akan mengupdate informasi angsuran. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan angsuran tidak memenuhi syarat dan akan memerintahkan bendahara untuk menginput nominal angsuran. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Priandini dengan NPM 2408 2010 Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk aktivitas diagram lihat laporan pinjaman oleh bendahara, yang dimana dimulai oleh bendahara memasukkan ID dan PIN bendahara, kemudian sistem menerima inputan dari bendahara, dan kemudian memverifikasi ID dan PIN bendahara. Apakah ID dan PIN benar? Jika benar, dia akan menampilkan laporan pinjaman anggota PKK, dan bendahara dapat melihat laporan tersebut. Jika ID dan PIN salah, maka sistem akan kembali untuk memverifikasi ID dan PIN sampai benar. Untuk yang laporan keuangan bendahara juga sama, dia memasukkan ID dan PIN bendahara terlebih dahulu, kemudian sistem menerima inputan dari bendahara, dan yang membedakan itu nanti menampilkan laporan keuangan anggota PKK, dan bendahara juga dapat langsung melihat laporan keuangan tersebut. Kemudian di sini ada unduh laporan keuangan yang dilakukan oleh anggota, di mana anggota memasukkan ID dan PIN anggota, dan kemudian sistem menerima inputan dari anggota, dan sistem akan memverifikasi ID dan PIN anggota tersebut. Jika ID dan PIN benar, maka sistem akan menampilkan laporan keuangan yang mencakup pinjaman, keuangan, PKK, dan simpanan sukarela pribadi. Jika ID dan PIN salah, maka sistem akan mengulang untuk memverifikasi ID dan PIN sampai benar. Kemudian, anggota apakah ingin melakukan download? Jika iya, maka anggota melakukan proses download laporan dan sistem akan menampilkan notifikasi selesai, dan anggota pun juga dapat langsung untuk melihat laporan keuangan seluruhnya. Jika anggota tidak ingin mendownload, maka sistem hanya menampilkan laporan keuangan yang mencakup pinjaman, keuangan PKK, dan simpanan sukarela pribadi saja. Perkenalkan, nama saya Balki Safira dengan NPM 2408 2010 037. Di proses kali ini adalah proses yang dimana anggota menemui bendahara atau hadir di pertemuan PKK untuk mengajukan pinjaman. Proses pertama yaitu anggota menemui bendahara atau hadir di pertemuan PKK. Lalu, bendahara akan membuka menu untuk simpan pinjam. Kemudian sistem akan menampilkan halaman menu tambah pinjaman. Dan sistem akan menampilkan halaman input ID untuk bendahara dan PIN anggota. Bendahara menginputkan ID, lalu anggota menginputkan PIN secara mandiri. Lalu sistem akan memvalidasi kecocokan ID dan PIN dengan database. Jika PIN salah, maka sistem akan memunculkan pesan error yaitu anggota tidak ditemukan. Namun jika PIN benar, sistem akan menunjukkan tampilan halaman input nominal pinjaman. Lalu anggota akan menerima halaman untuk mengajukan nominal angsuran. Lalu setelah itu bendahara akan menginputkan nominal angsuran yang akan diverifikasi oleh sistem apakah uangnya cukup. Jika tidak, akan kembali ke halaman menampilkan input untuk nominal pinjaman. Jika cukup, akan menampilkan notifikasi uang cukup dan menambahkan anggota baru ke menu angsuran. Jika proses selesai, akan menerima updatean saldo berkurang, di mana uang sudah diberikan ke bendahara, lalu bendahara akan memberikan uangnya ke anggota, lalu proses selesai. Proses selanjutnya adalah melihat laporan keuangan oleh pengawas.
Dimulai dari pengawas memasukkan ID dan PIN, lalu sistem akan menerima inputan dari pengawas dan memverifikasi ID dan PIN dari pengawas. Jika ID dan PIN benar, sistem akan menampilkan laporan keuangan anggota. Jika salah, akan kembali ke halaman verifikasi ID pengawas. Lalu, pengawas akan melihat atau meng-cross-check data laporan keuangan anggota PKK. Jika ada kesalahan, pengawas harus menghubungi bendahara. Jika tidak ada kesalahan, pengawas bisa menyimpan data laporan. Saat ada kesalahan, pengawas menghubungi bendahara dan bendahara menerima laporan dari pengawas. Sistem proses selesai. Proses selanjutnya adalah lihat laporan pinjaman oleh pengawas. Proses di sini sama seperti melihat laporan keuangan oleh pengawas. Hanya saja, pengawas bisa melihat laporan cross-check data laporan peminjaman oleh anggota PKK. Mengapa pengawas menghubungi bendahara? Karena pengawas di sini tidak ada wewenang untuk mengubah data. Jadi, jika ada pengubahan data harus melalui bendahara. Lalu, proses selesai.